Hello my friends, di akhir tahun ini 2023 saya mau kasih tunjuk saya punya rambut karena saya sudah alpa berapa lama ini. Berhubung saya punya rambut dia tidak sehat di bulan Mei. Ini saya kasih tunjuk dari bulan Mei sampai bulan Desember. Ini di bulan Mei, ini ceritanya dia sudah mulai merasa tidak bagus, kasar, jadi saya tidak bikin macam-macam, pokoknya lipat ke atas semua seperti begitu. Ini di awal bulan Mei. Di tengah-tengah bulan Mei ini yang terjadi, saya kasih tunjuk nih. Kalian lihat ini rambut dia putus, patah-patah. Kalian lihat nih, sungguh sangat bikin susah saya sekali. Jadi makanya saya tidak kasih tunjuk saya punya rambut terlalu banyak karena dari bulan Mei itu saya punya rambut rusak karena kebanyakan protein dari produk-produk yang saya pakai, yang saya bikin itu membuat saya punya rambut menjadi overloaded protein. Makanya waktu saya sisir tuh rambut putus-putus, patah-patah. Jadi saya potong-potong, tapi yang terlepas dan patah-patah tuh banyak sekali teman-teman. Jadi makanya saya putuskan untuk di musim panas itu mau piara rambut kasih sehat kembali supaya dia bagus. Jadi saya urus pelan-pelan. Ini saya kasih tunjuk, kalian lihat saya punya rambut dia tipis, bagian depan ini tipis sekali, lihat sampai macam mau botak ini di bulan Mei teman-teman. Jadi begitulah ceritanya, makanya saya tidak koresep punya rambut, saya tidak bikin macam-macam. Ini di video ini saya kasih tunjuk gaya-gaya yang saya pakai setelah saya cuci rambut. Saya cuci rambut 2-3 minggu satu kali. Saya tidak mau sentuh-sentuh saya punya rambut. Nah ini bulan Juni, kalian lihat ini rambut yang saya kasih tunjuk ini saya bikin sederhana sekali. Saya habis cuci, saya cuma bagi dua, terus anyam, terus bungkus, lipat ke atas, begitu saja. Saya tidak pakai sisir teman-teman, saya pakai tangan saja. Jadi kalian bisa bayangkan waktu yang perlu untuk menguraikan saya punya rambut, karena dia mengalami overload protein itu bikin rambut dia kasar, kering, kasar, dan pokoknya tidak mulus, tidak licin, dan tagai-tagai, dan pokoknya yang tidak bagus, jadi patah-patah segala macam. Jadi saya punya rambut begini, simple dan sederhana, tapi yang jelas saya tidak buka-buka dan tidak sentuh-sentuh rambut sama sekali. Jadi yang penting saya punya rambut dia rapi untuk saya pergi kerja, terus saya simpan begini saja, saya bungkus dan anyam dan bungkus tiap hari. Pokoknya saya tidak sentuh rambut sama sekali teman-teman. Jadi begitu ceritanya kenapa saya tidak kasih posting-posting dengan saya punya rambut, karena saya punya rambut dia perlu istirahat. Dan ini di bulan Juli masih sama seperti yang di bulan Juni, walaupun yang gugur-gugur, yang patah-patah sudah mulai berkurang, tetapi saya punya rambut dia masih terasa kasar. Kalian lihat itu, saya punya anyaman itu dia tidak licin, dia pokoknya macam kasar begitu, rambut kasar dan rambut tidak licin. Jadi makanya saya tidak pakai sisir, saya pakai tangan saja. Saya tidak mau bikin saya punya rambut dia tambah tagai-tagai lagi dan tambah putus-putus. Jarang sekali saya pakai sisir teman-teman. Dan saya cuci rambut tuh 3 minggu baru 1 kali cuci rambut. Saya melihat perubahan mulai ada waktu bulan Agustus ini. Ini saya punya rambut ini sudah mau dicuci ya. Ini sudah 3 minggu baru mau dicuci. Saya punya rambut, kenapa saya tidak cuci terlalu sering, karena saya punya rambut dia sangat fragile sekali. Jadi saya tidak mau kore-kore dia. Jadi selama bulan musim panas itu saya tidak cuci rambut. Biasa tuh 2 minggu atau mungkin 3 minggu, pokoknya tidak cuci rambut, karena saya juga tidak pakai banyak produk-produk di rambut. Jadi saya punya rambut dia bersih dan kulit kepala juga bersih. Nah kalian lihat tadi itu saya taruh air, semprot air. Ini saya mau kasih segar saya punya rambut, jadi saya kasih air, semprot air hangat, terus saya taruh leave-in conditioner.
Nah, ini leave-in conditioner yang saya pakai ini adalah yang tidak ada proteinnya. Karena selama musim panas ini saya menghindari segala sesuatu yang mengandung protein, termasuk minyak kelapa. Jadi minyak yang saya pakai ini adalah minyak castor oil dan minyak zaitun. Minyak kelapa dia bukan mengandung protein, tetapi dia menyimpan protein. Jadi karena saya mau kasih kurang protein yang ada di saya punya rambut, jadi saya stop pakai minyak kelapa. Sampai sekarang juga belum, mungkin ada 1 kali saja yang saya pakai. Saya hanya pakai minyak zaitun saja. Dengan semua yang biasa saya pakai macam pre-shampoo begitu, saya pakai minyak zaitun saja. Karena saya punya rambut dia masih sensitif, dia sudah mulai bagus, tapi dia masih sensitif. Nah, kalian lihat ini, pokoknya saya punya rambut saya tidak pakai sisir, saya pakai tangan saja, pakai kasih pelan-pelan, pokoknya pakai gaya yang aman dan yang baik untuk rambut. Nah, ini di bulan September baru saya mulai pakai sisir, tapi kalian lihat saya punya rambut dia masih tagai-tagai sekali. Itu salah satu ciri-ciri rambut kelebihan protein. Nah, yang di sini saya mulai pakai air rosemary dan air mint, sayur. Saya pakai daun rosemary dan daun mint yang saya rebus dan saya pakai semprot. Biasa saya pakai air saja, tapi yang kali ini di bulan September saya pakai rosemary. Dan saya pakai gaya-gaya rambut seperti begini karena aman untuk saya punya rambut gaya marora dan gaya twist begini selalu, karena dia yang gaya-gaya begini yang aman sekali untuk saya punya rambut, bikin saya rambut terurai dan aman. Karena waktu rambut masih dalam kelebihan protein ini dia gampang sekali tagai-tagai, dia macam kusut begitu dan dia tagai-tagai itu setengah mati sekali muka sih lepas. Jadi saya hindari untuk pakai gaya yang bikin rambut tabuka-tabuka. Pokoknya harus anyam dan simpan, lipat simpan, itu saja, seperti begitu. Nah, yang ini di bulan Oktober baru saya punya rambut baru mulai rasa dia punya kelembutan itu mulai ada begitu. Jadi walaupun dia kering gini, ini saya kasih segar dengan air hangat saja, saya punya rambut dia sudah mulai lembut. Kalian lihat tuh, dia tidak tagai-tagainya tuh tidak seperti waktu di bulan Agustus atau di bulan September, atau lebih lagi waktu di bulan Juni dan Juli itu tagai-tagai sekali. Jadi saya punya rambut mulai bulan Oktober ini baru mulai rasa betul-betul dia sudah mulai menuju, dia mulai membalik kanan kembali ke yang saya sesungguhnya lihat tuh sudah bagus dia kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi saya punya rambut dia mengalami kelebihan protein dari bulan Mei. Itu gara-gara saya bikin banyak sekali produk-produk yang saya pakai, yang saya buat sendiri, yang terlalu banyak proteinnya, seperti air beras, air saya pakai telur juga, saya punya masker itu. Terus ada apa lagi yang saya pakai itu, pokoknya yang bahan-bahan alami saja, tetapi karena saya pakai bertubi-tubi, saya pakai terlalu sering, saya punya rambut tuh 1 minggu 1 kali, waktu itu dari bulan Februari, Maret, dan April. Jadi dampaknya saya rasa mulai dari bulan Mei dan bulan Juni. Jadi itu makanya selama musim panas itu saya jaga saya punya rambut saja baik-baik, pelan-pelan, sampai ini bulan Oktober ini baru rambutnya mulai merasa kembali seperti sebelumnya. Dan makanya saya tidak tunjuk video-video buat tentang saya punya rambut, karena saya punya perawatan masih sangat sensitif dan masih hati-hati, tidak bikin macam-macam begitu. Saya memang tidak selalu bikin rambut macam-macam, tapi saya tidak share saya punya video-video selama ini karena saya simpan saja untuk melihat perkembangannya. Jadi ini yang saya kasih tunjuk di sini. Oke, jadi saya pakai kondi-kondi biasa saja begini. Bulan Oktober nih baru saya mulai
pakai sisir, tapi saya punya rambut dia sudah mulai bagus, jadi pakai tangan tuh gampang saja, tidak ada yang tagai-tagai. Ada yang tagai-tagai tapi gampang begitu untuk di kasih lepas-lepas begitu, gampang saja. Begitu teman-teman. Jadi saya punya diagnosis untuk rambut kelebihan protein itu, saya punya rambut dia kasar dan kering dan putus-putus, patah-patah, bukan putus saja tapi patah-patah, jadi macam sepanggal-sepanggal begitu. Waktu sisir itu bisa lihat saja rambut patah-patah seperti itu. Jadi saya potong ujung-ujung, kasih rapi-rapi, terus menghindari semua bahan-bahan yang mengandung protein. Ya ini masih bulan Oktober nih teman-teman, saya punya rambut ini saya cuma konde 2 saja, terus yang ini ya lihat nih saya cuma anyam saja dan simpan. Pokoknya gaya ini memang sangat sangat membantu sekali untuk menjaga saya punya rambut tetap aman. Jadi saya tidak bikin gaya macam-macam, yang ini saya gulung saja dengan anyam kampung begitu. Seperti ini juga anyam saja seperti begitu. Dan masuk bulan November nih, kemarin tuh rambutnya sudah bagus, saya sudah senang sekali karena rambutnya sudah kembali ke seperti sebelumnya. Cuma saya punya rambut sudah pendek karena saya potong di bulan Mei, bulan Juli itu saya ada potong rambut, terus bulan September juga kalau tidak salah saya potong yang ujung-ujung karena rambut dia tidak sehat, dia punya ujung-ujung tuh tidak sehat, jadi saya potong seperti begitu semua. Jadi selama ini saya tidak pakai bahan-bahan yang mengandung protein karena kondisioner biasa dan masker itu biasanya selalu ada bahan-bahan yang mengandung protein. Jadi saya harus baca semua label-labelnya, ingredientsnya, pastikan untuk tidak ada yang mengandung protein supaya saya punya rambut dia kasih kurang ini protein yang ada di rambut. Jadi mulai bulan Oktober, November ini sudah mulai sehat kembali dan jadi bagus kembali. Dan kalian lihat ini saya punya rambut sudah sehat. Ini di bulan November kemarin, ini saya ada blow dry saya punya rambut sedikit, kasih kering karena saya perlu keluar cepat-cepat, ada meeting dari kantor, baru saya anyam saya punya rambut seperti begitu. Tapi yang jelas itu sudah bagus, sudah mulus lagi kembali, keseimbangan protein dengan moisture sudah mulai kembali ke saya punya rambut. Dan itu yang sangat perlu diperhatikan kalau kita punya rambut terlalu banyak kena protein macam gel atau conditioner, atau biasa tuh gel juga gel yang bikin kriwil-kriwil tuh biasa tuh mengandung protein. Saya tidak pakai yang demikian, itu saya pakai dari yang bahan-bahan saya punya masker, saya punya conditioner, itu yang bikin kebanyakan protein. Dan karena saya cuci rambut setiap 1 minggu terlalu bertubi-tubi begitu, jadi akhirnya saya putuskan untuk jangan terlalu sering mengekspos saya punya rambut kepada bahan-bahan yang mengandung protein. Jadi saya cuci rambut 2 kali, 1 minggu 2 kali, atau 2 minggu 1 kali, atau 3 minggu 1 kali gitu. Oke teman-teman, jadi ini kita catch up di yang hari Natal kemarin. Rambutnya sudah bagus, saya senang sekali karena saya rambutnya sudah bagus. Ini teman-teman, saya punya rutin itu cuci rambut di weekend, terus tinggal sampai 3 hari 4 hari baru saya buka lagi. Jadi rambut ini nih dia sudah kayaknya lebih dari, kalau terasa ingat ini sudah lebih dari 3-4 hari baru ini saya buka. Ini di hari Natal pagi, saya cuma mau kasih rapi saya punya anyaman ini saja di rambut, tapi ya saya rasa rambutnya lembut, bagus sekali. Dia simpan kelembutan yang saya taruh dari waktu saya cuci rambut di 3 hari sebelumnya, masih tetap tersimpan dengan bagus. Jadi saya tahu bahwa saya punya rambutnya sudah kembali sehat. Keseimbangan dari
protein dan moisture, semua jadi bagus. Jadi kalian lihat nih, aduh, ini lembut sekali rambut saya. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Kalau kalian tidak pakai banyak produk-produk, kalian punya rambut tidak akan pernah mengalami overprotein. Itu karena kalau banyak pakai produk-produk, walaupun produk alami juga, tapi kan seperti telur, air beras, gel dari biji-biji rami, itu semua mengandung protein, teman-teman. Jadi kalau pakai terlalu sering, nanti rambut akan mengalami kelebihan protein atau overload protein, dan itu dia bikin rambut keras, kering, dan patah-patah, putus-putus, pokoknya tidak bagus. Dan tagai-tagainya tuh tagai yang tak karuan adat punya. Jadi sebaiknya kalau mau pakai yang demikian tuh jangan pakai terlalu sering begitu. Ya, jadi itu cerita dari sini. Kalian lihat saya punya rambut itu bagus. Nanti kita catch up lagi di tahun baru. Saya mau bilang selamat tahun baru buat kalian semua. Terima kasih untuk dukungannya selama tahun ini dan sebelumnya dan yang selalu. I hope you have had a lovely Christmas. Dan masuk tahun baru, semoga semua baik-baik saja dan sukses selalu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan saya, Keriting Asli Alami. Thank you, much love. Bye. Oh ya, saya kasih tunjukkan ini tanggal 27 Desember kemarin. Saya buka rambut lagi, kasih segar kembali, pakai air putih saja, air hangat saja, leave-in conditioner dan minyak, kemudian ikat konde biasa saja, seperti itu. Iya, jadi begitu teman-teman. Kalian lihat ini rambut ini kemarin tanggal 25 Desember hari Natal itu baru saya ada buka anyaman sedikit, itu juga cuma setengah anyaman saja yang saya buka. Jadi itu rambut tidak diganggu sama sekali sampai ini tanggal 27 baru saya buka anyaman completely, totally semua anyamannya saya buka, tetapi saya cuma pakai sikat saja begini. Saya cuma pakai tangan saja juga untuk melepaskan yang tersangkut-tersangkut. Tapi karena saya punya rambut dia sudah protein dengan moisture-nya sudah balance, ya sudah seimbang dengan baik, makanya kalau saya pakai tangan saja untuk melepaskan yang tagai-tagai itu dia lebih mudah, rambut sudah tidak tersangkut begitu, karena dia sudah lebih sehat gitu. Jadi ini gaya yang saya buat, saya konde saja begitu, anyam cacing kayak anyam kue putar, terus saya lipat ke belakang begitu saja. Jadi konde klasik lah begitu, dan sangat elegan gitu. Pas untuk ini kami mau pergi ke family party, Christmas party, juga untuk merayakan kami dua punya hari pertama kali kami ketemu 20 tahun yang lalu, bayangkan. Anyway, itu gayanya hari itu, dan itu saya punya rambut punya cerita di tahun ini.